Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita lanjut mengenai teknik dan konfirmasi vektor. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana untuk menentukan vektor itu memiliki kemampuan untuk menularkan penyakit atau tidak, ya. Jadi dikatakan bahwa itu mampu menularkan, maka dapat dikatakan bahwa dia terkategori sebagai vektor penyakit. Nah, di dalam pertemuan kali ini secara singkat, ya, sebenarnya ini perlu praktikum, ya, perlu praktikum. Karena ini termasuk mata kuliah keahlian, ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa bersama, mudah-mudahan materi ini dapat menjadi bekal, ya, untuk kedepannya, ya. Karena bagaimanapun yang namanya ilmu adalah jembatan untuk seseorang menjadi sukses, seperti itu. Oke, jadi di dalam materi ini nanti kita akan mengetahui dan akan memastikan serangga yang berperan sebagai vektor penyakit. Nah, yang dibahas di sini khusus untuk nyamuk. Sebelum kita masuk ke tahap ini, kita harus melakukan survei entomologi. Apa itu survei entomologi? Nanti akan dibahas secara jelas di materi berikutnya. Nanti Pak Gunung yang akan menjelaskan bagaimana survei entomologi itu. Nah, setelah survei entomologi dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan pembedahan. Nah, biasanya istilahnya itu seksi nyamuk. Nah, apa saja yang dibedah pada nyamuk ini? Pada materi yang dipelajari sekarang, yaitu pemeriksaan saliva glands, ya. Apa itu saliva glands? Nanti kita akan tahu bersama-sama, ya. Kemudian pemeriksaan opari, pemeriksaan stomach, dan spermateka. Nah, ditambahan saja, ya, spermateka. Baik. Nah, teknik pemeriksaan parasit dan konfirmasi vektor ini merupakan sebuah metode atau cara untuk menentukan dan memastikan. Nah, kata kuncinya di situ, ya, menentukan dan memastikan serangga ini berperan enggak dalam memindahkan atau menularkan penyakit ke manusia atau ke binatang. Jadi diperlukan konfirmasi vektor. Kalau tidak ada konfirmasi vektor, tidak ada, ya, berarti kita belum dapat menentukan dan memastikan bahwa serangga itu merupakan vektor penyakit, ya. Tahap-tahapannya seperti itu. Baik. Nah, teknik pemeriksaan parasit ataupun cara untuk mengkonfirmasi apakah itu vektor atau tidak dilihat dari kasus penyakitnya. Kemudian bagaimana penemuan penderita, apakah pengobatan berhasil atau tidak. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menunjang untuk ke arah konfirmasi vektor. Kemudian survei vektor itu sendiri dari stadium telur, larva, pupa, kemudian sampai ke stadium dewasa. Dan yang terakhir adalah identifikasi serta koleksi vektor yang telah diperoleh
selanjutnya melakukan pembedahan nyamuk. Karena ini step by stepnya ya, untuk mengkonfirmasi serangga itu vektor apa tidak. Nah, untuk seksi nyamuk itu sendiri memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui parasit. Nah, ini biasanya khusus pada malaria. Jadi parasit malaria itu berbentuk sporozoid. Untuk menemukan sporozoid itu dilakukan seksi pada saliva glands atau kelenjar ludah nyamuk. Untuk mengetahui parasit malaria dalam bentuk kookista, maka itu akan ditemukan pada seksi nyamuk pada bagian stomach atau perut besar. Dan untuk mengetahui apakah nyamuk ini parus atau nulliparous, bertelurnya 1 kalikah atau 2-3 kalikah, maka ini dilakukan seksi nyamuk pada bagian ovari atau indung telur ya, ovarium. Nah, ini nanti akan kita ketahui nyamuk ini sudah berapa kali dia bertelurnya hubungannya itu dengan penularan malaria di suatu daerah. Oke. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam seksi nyamuk ini, yang pertama adalah dissecting needle ya. Yang kedua pasti tahu dah ya, tak perlu saya sampaikan di sini alatnya yang mana. Yang pertama adalah dissecting needle, yang kedua pinset, pipet tetes, kemudian diperlukan juga objek dan cover glass, dan yang penting sekali adalah mikroskop karena kita bekerja pada objek yang kecil ya, petri dish dan kristeng. Untuk bahan sendiri tentunya yang diperlukan adalah nyamuk segar. Kalau nyamuk itu sudah lama ya, itu akan kering, kita tidak bisa menemukan bagian-bagian yang mau kita seksi atau kita bedah. Nah, artinya setelah kita melakukan survei entomologi ya, entomologi itu kita akan mengkoleksi nyamuk hidup. Nah, selanjutnya nyamuk hidup tadi atau nyamuk segar tadi kita matikan dengan menggunakan kloroform ya, sehingga di antara bahan yang digunakan untuk seksi nyamuk ini adalah kloroform, kapas, kemudian diperlukan juga cairan garam fisiologis, methylene blue, metanol, ginsa, dan aqueous. Nah, ini review aja karena di mata kuliah entomologi ini udah dapat ya, untuk anatomi nyamuk. Di mana letak saliva glands atau kelenjar ludah itu pada SLG ya, pada SLG ya. Nah, kita lihat di sini apa namanya keterangan gambarnya. Jadi letak saliva glands itu ada di antara ini ya, kepala, ini palpus ya, ini kepala. Jadi setelah kepala sekitar torak ya. Selanjutnya untuk ovarium itu berada di belakang sini ya. Ini nanti ada hitungannya berapa apa namanya ya, jarak dari sini ke sini. Keberadaan ovarium ada di OP ya, di garis di gambar ini jelas sekali bahwa kelenjar ovarium atau indung telur itu ada di OP. Dan spermateka atau kantung sperma itu ada di ujung ya, ada di ujung spermateka. SPM. Nah, ini ya yang warna ungu ya. Nah, itu spermateka atau kantung sperma. Untuk kondisi perut ini nanti masuk ke seksi stomach tadi ya, kantung perut. Nah, ini menandakan bahwa ini sebenarnya warnanya merah ya, ini sebenarnya warna merah. Mohon maaf ini warnanya jadi hitam, tapi bayangkan saja bahwa ini perut nyamuk berwarna merah. Nah, ini akan terlihat di sini kalau merahnya dominan ya. Nah,
ini kita bisa mengetahui umur nyamuk. Umurnya berapa? Kalau penuh berarti dia baru mengisap darah. Nah, ini warnanya putih. Ya, darah sudah separuh. Ini juga masih ada darahnya. Ini juga masih ada darahnya. Ini sedikit sekali darahnya dan ini penuh. Ini sudah matang, ya. Jadi telur-telur sudah matang. Seperti itu. Nah, untuk prosedur kelenjar ludah tadi masih ingat ya, letaknya itu di antara ke ujung. Kalau kita ini kan ke tubuh kita itu adanya di bagian leher, ya, adanya di bagian leher nyamuk. Nah, jadi pengertian untuk Salivary gland itu adalah metode untuk mengeluarkan kelenjar ludah dari tubuh nyamuk. Nah, jadi tadi letaknya antara kepala dan toraks, jadi dia di tengah-tengah, ya, seperti itu. Nah, tujuannya sekali lagi adalah untuk memeriksa ada atau tidaknya sporozoid pada malaria dan inkriminasi faktor. Nah, cara yang pertama adalah untuk prosedur kita matikan nyamuk yang segar tadi menggunakan kloroform, dan yang dipilih adalah nyamuk betina. Kenapa jadi nyamuk betina? Karena nyamuk betina nyamuk yang menggigit, bukan menggigit, nyamuk yang menghisap darah manusia. Jadi yang kita pilih adalah yang betina, karena yang menularkan adalah nyamuk betina. Sedangkan nyamuk jantan itu tidak mengkonsumsi darah. Setelah kita pilih nyamuk betina untuk dibedah, selanjutnya adalah kita melakukan pembersihan. Nah, pembersihan di sini tujuannya adalah untuk pada saat kita melakukan bedah kita tidak terganggu, ya, kita tidak terganggu dengan bagian-bagian yang mengganggu. Jadi apa saja yang kita lepas adalah bagian kaki, ya, bagian sayap. Nah, itu harus kita potong atau kita lepas. Selanjutnya, setelah semua bersih, langkah selanjutnya letakkan nyamuk pada objek gelas dengan arah kepala di bawah mikroskop, ya. Seperti gambar, terlihat seperti gambar di slide ini, arah kepala berada di bawah mikroskop. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan mentetesi cairan fisiologis di atas tubuh nyamuk tadi, ya. Pada saat kita mau memeriksa tadi di bawah mikroskop, jangan lupa kita tetesi cairan fisiologis ini. Selanjutnya, siapkan 2 buah setting needle, kemudian seperti gambar, ya, satu sisi kita tekankan pada daerah torak, ya, untuk menahan, dan pada satu sisinya lagi tepat di bawah letak kelenjar ludah. Jadi kita letakkan di leher, ya, di leher nyamuk ini, ya, ini kepala, jadi di leher. Nah, nanti kelenjar ludah itu ada di sini, nanti akan keluar. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini pelan-pelan sekali mengeluarkannya. Selanjutnya nanti bersama kepala yang telah kita tarik secara pelan-pelan tadi, kelenjar ludah akan ikut serta di sini. Nah, ya, kita ambil cuma kelenjar ludah saja, kepala kita potong seperti itu. Wah, ini serem, ya, karena pembedahan nyamuk. Selanjutnya, ya, tadi sudah saya jelaskan sebelah kanan leher jangan terpotong, ya, karena kelenjar ludah itu mengikut kepala. Kalau dia udah keluar baru kita potong kepalanya. Nah, selanjutnya bila cara menariknya benar, maka ludah akan keluar bersama kepala. Jadi intinya menariknya harus dengan hati-hati. Kelenjar ludah dipisahkan dan dibersihkan dari sisa-sisa bulu. Nah, ini biasanya banyak, ya, ada sisa-sisa bulu. Kan di sini ada palpus, ada palpi, ya. Nah, itu biasanya ada bulu-bulu.
Nah, kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Selanjutnya, ini kelenjar ludah nyamuk, ya seperti ini ya gambarnya. Nah, cara untuk mengetahui sporozoid yaitu kelenjar ludah dari hasil pembedahan pindahkan kembali ke objek gelas yang lain. Selanjutnya kelenjar ludah dikeringkan, setelah kering dipisah dengan metanol ya. Kemudian dikeringkan kembali, lalu dilanjutkan dengan pewarnaan bisa dengan selama 40 menit. Kemudian baru dibersihkan lagi dengan Aquades, keringkan dan diamati di mikroskop ada atau tidaknya sporozoid. Selanjutnya kita akan masuk ke seksi kelenjar ludah. Tadi sudah ya, ovarium dan protista. Nah, ini untuk ovarium perut besar ya. Ini tadi ludah ya. Nah, ini bagian, coba kita hitung, ini ada paling ujung ya, 1, 2, 3. Nah, jadi segmen yang ketiga ya, kedua ya, 1, 2. Jadi segmen yang kedua di sini kita menaruh di section needle kita, kemudian kita tarik perlahan-lahan ke arah luar, sama kayak ini ya, kita tarik perlahan-lahan ke arah luar. Maaf. Selanjutnya adalah indung telur atau ovarium. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan indung telur dari bagian tubuh nyamuk atau abdomen, untuk mengetahui paritas atau umur fisiologis nyamuk. Ya, ini tadi ya, ovari ini ada berada di sebelah sini, di bagian belakang ya, ke anus. Oke. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Prosedur kerjanya langkahnya sama ya, seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya nyamuk yang kita pilih adalah yang dalam kondisi unfit atau blood fit ya, yang darahnya banyak atau yang tidak ada darahnya, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah atur letak nyamuk ke arah kiri ya, di atas objek gelas, di bawah mikroskop. Kemudian tetesi dengan Aquades pada ujung abdomen saja yang kita tetesi, nggak perlu semuanya. Nah, selanjutnya tekan torak dengan dissection needle, kemudian sebelah kiri ya, kemudian dissection needle sebelah kanan ditusukkan pada ruas ke-8. Hitungannya ini kalau dari sini hitungnya ya ke 7, 5, 6, 7 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Kalau dari sini tadi 1, 2. Nah, ruas kalau dari sini menghitungnya 7. Kalau dari kedua. Nah, selanjutnya baru tadi ditarik ke sebelah kanan secara hati-hati. Ya, nah nanti ovari, stomach, mapigian, tubulus ini akan ikut keluar semua. Ya. Tapi intinya harus hati-hati karena kalau bahanggus nggak dapat. Tarik pelan-pelan, kemudian bila dilakukan dengan benar maka ovarium akan keluar bersama-sama perut besar dan tabung Malpighi ya. Selanjutnya pisahkan ovarium, dibersihkan dari sisa kotoran sama ya. Kemudian periksa tracheolinya pada ovarium menggunakan mikroskop. Nah, ini tadi ya yang kita lihat di sini. Parus ovari. Kemudian tentukan porus atau nulliparusnya. Nah, ini ya, nulliparus, ovarium parus. Nah, terlihat di sini kandung telur yang berbeda. Ada yang bujang, ada yang rancak bertelur ya. Nah, ini banyak sudah ya, nuli banyak. Nah, sepertinya ya, bujang deh. Artinya dia ya tidak terlalu banyak lah. Kalau sudah terlalu banyak. Beda ya bentuknya ya. Nulliparus ada sekian tracheola yang bergelung. Nah, ini nuli ini tadi ya. Sedangkan parus terurai. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, kalau di bawah mikroskop bergulung-gulung seperti ini. Cantik sekali. Oke. Nah, untuk pemeriksaan umur fisiologis nyamuk adalah
bertujuan untuk mengetahui perkiraan umur nyamuk. Nah, itu kaitannya dengan perkembangan sporozoit. Nah, sporozoit yang ada di nyamuk bertahan hidup pada berapa hari, nah itu ketahuan dari sini ya. Lanjutnya, bagaimana prosedurnya? Sobek dinding indung telur di beberapa tempat. Nah, itu tadi kita hancurkan ya, disobek-sobek, kemudian singkirkan dinding indung telur agar variabel variabel terbebas seperti ini. Ya, dilakukan dengan sangat hati-hati. Dengan jarum di kanan, tekan folikel telur dan lepaskan dari calyx. Lihat dilatasi terselubungnya. Perkembangan telur terbentuknya dilatasi 1-12. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke perut besar. Bagaimana maksudnya? Adalah untuk mengeluarkan perut besar ya dari bagian tubuh nyamuk betina. Tujuannya untuk mengetahui dalam bentuk parasit malaria dalam bentuk ookista, perut besar. Nah, sama di daerah sini juga nanti ya. Kalau opari di sini, ini berarti agak maju ke dikit stomach, perut besar. Bagaimana prosedurnya? Langkah 1-3 sama saja dengan cara sebelumnya. Kemudian kita pilih nyamuk dalam kondisi unfit atau good, letakkan di nyamuk di atas ablek gelas, kemudian ditetesi cairan, tekan. Nah, ini ruasnya juga sama aja ya, karena rupanya stomach, ovari dan malpighian tubulus ini kalau kita tarik pada segmen atau ruas ke-7 semuanya akan keluar. Nah, tinggal kita pilah aja. Setelah kita menarik ujung tadi, kita tinggal memisahkan. Oh, ini stomach ya, perut besar, kita pisahkan. Kemudian ini ovari, udah kita pisahkan ya. Karena tujuannya berbeda ya. Nah, untuk mengetahui ookista perut besar dari hasil pembedahan dipindahkan ke gelas lain, tetesi dengan cairan fisiologis dan dulu tutup dan diamati di bawah mikroskop. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk 3 pembedahan ini ya, 3 pembedahan ini. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan lah kita bisa praktikum ya, karena ini sekali lagi adalah praktikum keahlian. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus praktikum ya. Nah, kita sama-sama lah berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Tapi kalau saat sekarang ini kita udah mendengar sendiri ini kasus lagi naik kembali ya. Jadi tolong jaga protokol kesehatan, keluar rumah dengan memakai masker, jaga asupan makanan ya, tetap sehat. Baik, semoga yang singkat ini bermanfaat. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita nanti bertemu, apalagi nanti ada Budi yang akan menjelaskan secara detail. Saya sih luar-luarnya aja ini ya. Nah, nanti secara detail di praktikum kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.